warahmatullahi wabarakatuh. Hai Naomi, how are you today? Nah, kembali berjumpa dengan Umi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya nak. Tapi sebelum belajar jangan lupa berdoa ya nak, agar apa yang Umi sampaikan bisa langsung dipahami. Oke Naomi? Oke Naomi, sekarang kita akan belajar mengenai gambar cerita di halaman 129. Ini tema 2 subtema 3 ya nak. Di halaman 129. Nah, sebelum itu kita kan sudah pernah membahas mengenai gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Iya, gambar yang menceritakan suatu keadaan atau peristiwa. Nah, cerita yang ditampilkan menggunakan gambar dan dilengkapi dengan dialog tokoh, narasi, serta balon-balon kata. Nah, seperti apa kemarin nak? Seperti komik. Paham kan Naomi? Nah, ini ulang lagi ciri dari gambar cerita. Yang pertama, cirinya yaitu terdapat terdapat gambar dan teks dalam tulisannya. Itulah ciri dari gambar cerita yang pertama. Sedangkan yang kedua, memuat lebih banyak gambar daripada teks tulisan. Jadi lebih banyak gambarnya untuk memperjelas teksnya. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya, fungsi dari gambar cerita ini yaitu untuk apa? Nah, iya, memperjelas alur ceritanya. Jadi fungsi dari gambarnya itu memperjelas ceritanya. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan dengan lebih mudah. Jadi kalau ada gambarnya, pesannya juga lebih nyampe ke pembacanya. Terus yang ketiga, menarik minat untuk membaca. Jadi kalau ada gambar, ada cerita dalam gambar itu kan kita lebih menarik. Seperti komik, kita kan lebih menarik membaca komik ya karena. Nah, contoh dari gambar cerita yaitu yang pertama adalah cerita bergambar, yang kedua ada komik, yang ketiga ada contoh karikatur, dan yang keempat ada contoh dari poster. Nah, ini adalah contoh dari gambar cerita. Selain itu juga, gambar cerita juga memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama ada panel, ada narasi, ada parit, ada balon kata, dan ilustrasi. Nah, untuk yang pertama itu ada panel. Panel itu kotak yang berisi ilustrasi. Nah, kotaknya itu yang disebut panel. Jadi kok dalam komik atau gambar cerita, kotak yang menghubungkan antar ceritanya itu namanya panel ya nak. Kemudian yang kedua itu ada narasi. Nah, narasi itu adalah keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi. Itu berisi keterangan tempat, latar waktu, dan situasi. Narasinya itu bisa juga disebut dengan jalan ceritanya ya nak. Nah, ada parit ya nak. Parit itu adalah ruang di antara panel. Jadi ada sedikit gambar garisnya itu namanya paritnya. Kemudian yang keempat ada balon kata. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasinya. Jadi ceritanya, kata-kata yang kita buat itu terletak di balon kata. Yang kelima ada ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk memperjelas ceritanya. Nah, paham kan Naomi mengenai unsur-unsur yang terdapat pada gambar cerita? Oke, sekarang Anak Umi coba lihat di bukunya halaman 131. Di situ ada komik atau cerita bergambar yang belum lengkap. Nah, Anak Umi kerjakan di rumah, lengkapi ceritanya dengan melihat cerita yang ada di halaman 130 mengenai Komang yang baik hati. Oke, Anak Umi, tetap semangat belajarnya. Kita lanjut lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya Anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Naomi.